Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang paling utama, Rasul yang paling unggul bila dibandingkan dengan 313 Rasul yang lain, dan bila dibandingkan dengan 124.000 orang Nabi. Tetap keunggulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada bandingannya. Hal ini dibuktikan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Atani Jibril wa qala ya Muhammad qallabtul ardo masyariqaha ila magharibiha falam ajid rajulan afdalu min Muhammad." Sabda malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, aku bolak-balik mengelilingi dunia ke barat dan ke timur, tidak ada manusia yang semulia kamu wahai Muhammad." Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat keempat, "Wa rafa'na laka dzikrak," dan telah kami muliakan, telah kami agungkan sebutan namamu Muhammad. Nah, jadi namanya pun ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri daripada nama baginda Nabi besar Muhammad SAW telah dimuliakan Allah. Satu diantaranya, Nabi Adam sudah mengenal beliau walaupun beliau belum dilahirkan. Nabi Nuh pun sudah mengenal beliau walaupun Nabi Nuh tidak satu zaman dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Begitupun Nabi Ibrahim. Mengapa Nabi Nuh bisa mengenali Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammad belum dilahirkan dan tidak satu zaman? Karena ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal untuk mengangkut orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh agar kapal dibuat 3 lantai terdiri daripada 124.000 lembar kayu, yang mana setiap kayu itu ada nama-nama para nabi, termasuk nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam telah mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini ada catatan ulama, dzukira annas satral awwala min khatami Sulaiman bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buktinya bahwa Nabi Muhammad SAW namanya telah dimuliakan dan telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, cincin Nabi Sulaiman alaihi salam ini cincin yang luar biasa. Disebut luar biasa, dalam cincin Nabi Sulaiman alaihi salam terdapat 3 baris tulisan. Tulisan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan yang kedua, La ilaha illallah. Tulisan yang ketiga, Muhammadur Rasulullah.
Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam walaupun berjauhan jaraknya dengan Rasulullah SAW, Nabi Sulaiman telah mengenali siapa itu baginda Nabi Muhammad SAW karena namanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Betapa mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, apabila kita sedang membaca sholawat Nabi, misalkan kitab-kitab yang mengumpulkan sholawat-sholawat Nabi adalah kitab Barzanji, yang mana kitab Barzanji ini menerangkan tentang ratusan sholawat dan menerangkan tentang keistimewaan kelahiran dan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantaranya sabda ulama dalam kitab I'anatut Thalibin, man qara'a li maulidir Rasuli Shallallahu Alaihi Wasallam ala darohima maskukah fiddatan kanat au dhahaban wa khalata dzalikat darohim ma'a darohima ahor wa qa'at fi hal barokah wa la yaftakiru sahibuha abadan. Mulia-mulianya menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita membaca kitab Maulid Nabi, maksudnya membaca kitab-kitab sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kitab Barzanji. Ketika kita membaca kitab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita menyimpan uang logam, apakah dari emas, apakah uang perak, disimpan di depan kita dan kita membaca sholawat Nabi, membaca kitab-kitab Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu uang emas tersebut atau uang perak logam setelah dibacakan kitab Barzanji dicampur, disatukan dengan uang-uang yang lain, maka insya Allah uang yang telah dicampuri dengan uang yang telah dibacakan kitab Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang pertama, uang tersebut akan dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang membaca kitab-kitab yang menerangkan tentang Maulid Nabi dan dibacakan terhadap uang recehan, maka insya Allah orang tersebut tidak akan mengalami kefakiran. Masya Allah, hebat-hebatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bukti salah satu keagungan Rasul, namanya pun Allah Subhanahu Wa Taala memuliakannya melalui surat Al-Insyirah ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang dirahmati Allah dan yang saya cintai, mudah-mudahan tausiah yang telah kami kirim yang ada hubungannya dengan Maulid Nabi semenjak tanggal 1 Rabiul Awal dan sampai saat ini, mudah-mudahan kita tetap menyimak, kita tetap setia agar kita ada rasa kecintaan, menambah rasa kecintaan, mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.